Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Qawaidul Fiqhiyah akan mempresentasikan tentang kaidah fikih tentang perbankan dan arbitrase Islam. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Presentator pertama disampaikan oleh Mbak Sri Indah Purwati, presentator kedua oleh saya sendiri, dan presentator ketiga oleh Mbak Halimatus Sa'diyah. Selanjutnya kepada Mbak Sri Indah Purwati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah juga prinsip dasar perbankan syariah. Pengertian dari perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau untuk kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah itu sendiri sangat berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, namun jika bank syariah sendiri itu beroperasi berlandaskan bagi hasil, juga ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam ini menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah, ini merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam kerugian maupun keuntungan dengan pembagian yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Kesimpulannya, pengertian dari bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip bank syariah. Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas. Yaitu meliputi 5 prinsip. Yang pertama adalah bebas dari bunga atau riba. Yang kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir. Dan yang ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau horor. Yang keempat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, batil. Dan yang kelima, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya di sini sebagai presentator kedua akan menjelaskan materi dari presentator sebelumnya. Di sini saya menerangkan tentang arbitrase dalam perspektif Islam. Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun melalui arbitrase. Arbitrase disamakan dengan tahkim. Tahkim memiliki arti yang sama dengan arbitrase, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang sedang bersengketa. Dalam sejarah Islam, lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman prasejarah apabila terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan pelanggaran hukum lainnya.
selain pembunuhan. Persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui hakam. Menurut mazhab Syafi'i, arbitrase adalah memisahkan pertikaian antara dua pihak atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan hukum syara terhadap suatu peristiwa, perikatan atau perjanjian yang wajib dilaksanakan. Sedangkan menurut mazhab Hambali, arbitrase adalah penjelasan dan kewajiban suatu perikatan atau perjanjian serta penyelesaian antara pihak yang bersengketa. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad pernah bertindak sebagai hakam atau sebagai wasit. Dalam perselisihan tersebut, di mana terjadi perselisihan peletakan kembali Hajar Aswad pada tempat semula di Masjidil Haram. Terjadi perselisihan antara kaum Quraisy tentang siapa yang berhak untuk meletakkan batu suci tersebut. Jalan keluar yang ditempuh oleh kedua belah pihak adalah memberi kehormatan kepada orang yang pertama datang ke Ka'bah melalui pintu Syaibah. Ternyata orang yang lebih dahulu sampai adalah Nabi Muhammad. Lalu mereka bersepakat dan rela dengan penyelesaian dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itulah salah satu contoh gambaran tentang implementasi tahkim saat zaman Rasulullah. Dari contoh tersebut kita dapat tahkim mempunyai manfaat dalam menyelesaikan sengketa, yaitu kehadirannya akan membantu pengadilan pemerintah dalam mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, Mbak Matus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang kaidah fikih tentang perbankan. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghairi bila idnihi. Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya. Badan usaha perbankan adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalu lintas transaksi keuangan, baik itu transaksi tunai, kredit ataupun LC, letter of credit, serta transaksi elektronik akan mendapatkan pelayanan secara legal bila tidak dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum ataupun bertransaksi secara sah, dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum ataupun bertransaksi. Al-amru bitasarrufi fi milkil ghairi batilun. Perintah memanfaatkan properti orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya adalah batal. Transaksi perbankan dapat dikatakan sah atau legal apabila dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh objek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu ataupun dengan objek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum. Al-ghurmu bil-ghurmi, risiko sejalan dengan keuntungan, yakni orang-orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya. Salah satu produk perbankan adalah
mudharabah yang mempunyai dua simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem partnership atau antara pemilik modal dan pelaku usaha, dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem mudharabah dibedakan pada dua kategori. Yang pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha ditanggung oleh pelaku usaha. La yajuzu li ahadin ay ya'khudha mala ahadin bila sababin syar'iyyin. Tidak dibolehkan seseorang mengambil milik orang lain tanpa adanya sebab syar'i. Kaidah ini penekanan maknanya pada adanya dasar hukum syara' ataupun tidak adanya hukum syara' dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang, dan lain. Bila tidak ada dasar hukum syara', maka pihak manapun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih, ataupun mengambil paksa properti orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan cabang-cabang kaidah tentang arbitrase. Al-bayyinatu hujjatun muta'adiyatun wal iqraru hujjatun qasiratun. Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan ikrar atau pengakuan hanyalah bukti relatif bagi orang yang menyatakan. Bila terjadi sengketa perdata ekonomi, maka pihak yang memiliki bukti otentik berupa kwitansi, dokumen yang sah dari instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal cara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuan yang hanya dapat menguatkan gugatannya secara pribadi. La hujjata ma'at tanakudih walakin la yahtallu ma'ahu hukmul hakim. Sesuatu yang diperdebatkan tidak boleh dijadikan hujjah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hakim. Menjadikan landasan hukum dari sesuatu yang masih dalam proses adalah tidak dibenarkan kecuali sudah menjadi keputusan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat. Yudhaful fi'lu ilal fa'ilu lal amri ma lam yakun mujbiran. Suatu perbuatan akan dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya, bukan orang yang memerintahkan melakukan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa. Bila terjadi suatu prestasi dari suatu perjanjian antara si A dan si B, di mana A melakukan prestasi atas perintah C tanpa paksaan, maka A bertanggung jawab atas prestasi yang ia lakukan. Idza ijtama al-mubashir wal mutasabbib yudhaful hukmu ilal mubashir. Apabila terdapat dua orang yang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat secara langsung dan yang lainnya terlibat karena sebab-sebab, maka hukum dibebankan kepada orang yang terlibat secara langsung. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan membuka 3 penanya tercepat. Dipersilahkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.